Kali ini kita akan membahas Newton-Raphson method atau metode Newton-Raphson. Jadi sama seperti metode bisection sebelumnya, metode Newton-Raphson adalah suatu metode untuk menentukan hampiran akar hampiran akar atau pendekatan akar dari suatu fungsi yang diberikan. Oke, yang pertama kita berbicara konsep dasar. Jadi metode Newton-Raphson itu ada beberapa konsep dasar yang saya rangkum itu menjadi 3. Yang pertama, ya jelas seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuannya adalah menentukan hampiran akar dari suatu fungsi. Yang kedua, hanya ada satu titik awal yaitu x0. Nah, berbeda dengan metode bisection sebelumnya, metode Newton-Raphson hanya membutuhkan satu titik awal, yaitu saya namakan x0. Tetapi satu titik awal ini dia punya syarat bahwa metode Newton-Raphson ini f aksen x0-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Itu akan saya bahas terkait dengan rumus dan algoritmanya. Yang nomor 3, menggunakan pendekatan garis singgung. Ya, jadi metode Newton-Raphson ini adalah metode yang dengan pendekatan garis singgung. Kalau kita berbicara garis singgung, maka hubungannya pasti dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Makanya kenapa di sini yang nomor 2, konsep dasar nomor 2 muncul yang namanya f aksen, karena hubungannya nanti dengan garis singgung. Nah, maksud dari konsep dasar ini kita lihat interpretasi geometri. Di sini saya punya fx. Fx ini yang berwarna oranye, sumbu x, sumbu y. Nah, titik potong antara fx dengan sumbu x yang ada tanda panah merahnya ini itu yang disebut dengan akar. Nah, akar di sini yang akan kita hampiri atau kita aproksimasi dengan metode Newton-Raphson, bahwa nanti hasilnya bisa jadi tepat akan berada di akarnya ini atau mendekati sangat dekat dengan akar ini karena dia hampiran. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi kita akan menghampiri akar sebenarnya itu titik potong ini, di mana kita memilih x0. Misalkan x0 itu saya taruh di posisinya di sini. X0 ini adalah titik awal yang kita ambil. Ya, x0 ini adalah titik awal yang kita ambil, yang syaratnya di mana f aksen x0 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, x0 ini kalau kita tarik ke grafik, berarti dia memotong x0 ini di sini ya, di titik x0 fx0. Nah, di sini adalah titik dari grafik fx dengan absis atau dengan unsur x yaitu x0, dapat titik x0, fx0. Nah, dari titik inilah kita akan buat garis singgung ya, dari titik x0 fx0 ini yang memotong sumbu x yang berada pada yang memotong fx ya, atau yang berada pada fx. Dari titik inilah kita akan buat sebuah garis singgung yang menyinggung grafik fx dan melalui titik ini, titik A. Ya. Nah, berarti dari titik A ini saya buat garis singgung 1, saya namakan garis singgung 1, terus ke sini dan memotong sumbu x di x1. Nah, selanjutnya x0-nya ini sekarang kita berbicara di sini sekarang. Kita berbicara di x1. Langkahnya sama. X1 saya tarik ke sini akan memotong fx di titik B, atau B-nya ini adalah unsur dari fx dengan absis x1 dan ordinat fx1. Berarti titik B-nya ini x1, fx1. Sama seperti tadi, dari titik B-nya ini saya buat garis singgung. Saya namakan garis singgung kedua. Ya, garis singgung 2 ini adalah garis singgung dari fx melalui titik B. Nah, garis singgung keduanya ini memotong sumbu x di x2. Oke, nah x2 sekarang kita berbicara di x2. Di x2 juga kita cari titik dari fx dengan unsur ordinatnya, dengan unsur absisnya x2.
Ya, absisnya X2, ordinatnya Fx2. Berarti titik C di sini X2, Fx2. Langkahnya sama seperti tadi. Kita buat garis singgung dari fungsi Fx melalui titik C. Nah, garis singgung ketiga. Garis singgung ketiganya ini memotong sumbu X di X3 di sini. Nah, begitu seterusnya dilakukan sampai titik yang di sini ini yang kalian dapatkan dari perpotongan garis singgung dengan sumbu X, dia akan sangat dekat atau mungkin sama dengan akar. Itu konsep dasar atau interpretasi geometri dari metode Newton-Raphson. Jadi kata kuncinya di sini adalah gini, adalah garis singgung ini. Oke. Nah, sekarang kita berbicara algoritma iterasi. Kalau namanya algoritma iterasi, itu adalah langkah-langkah atau runtutan kerja. Nah, yang pertama, pada saat kalian diberikan sebuah soal, apa yang harus kalian lakukan? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, jelas tentukan X0. X0 sebagai titik awal. X0 sebagai titik awal. Yang selanjutnya, kalian tentukan F aksen X0. Ya, pada soal yang diberikan itu, kalian akan diketahui suatu fungsi Fx. Suatu fungsi Fx, lalu kalian cari F aksennya. Nah, kalian tentukan X0-nya, lalu substitusikan ke F aksen tadi. Dapat F aksen X0. Nah, ketentuannya adalah di sini. F aksen X0 ini nggak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kalian boleh sembarang mengambil X0 ini berapa, terserah, silahkan dipilih. Tetapi dengan satu syarat bahwa F aksen X0-nya ini nggak boleh 0. Oke, itu ketentuannya. Nah, setelah kalian memilih X0, lalu kalian langkah kedua adalah tetapkan X1 sebagai garis singgung yang melalui X0, Fx0. Nah, X0-nya udah. Nanti kalian dapatkan Fx0, sebuah titik buat garis singgung. Seperti gambar interpretasi yang tadi. Buat garis singgung yang melalui titik ini sehingga memotong sumbu X. Nah, hasil titik potong sumbu X dengan garis singgung tadi itu yang kita namakan X1. Kalau perhitungan, X1 itu akan bisa didapatkan dengan rumus ini atau formula ini. X1 sama dengan, ini X0 ya. X1 sama dengan X0 dikurang Fx0 per F aksen X0. Nah, di sini ada rumus X1 sama dengan sekian per F aksen X0. Di sini kenapa saya berikan syarat F aksen X0-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini F aksen X0 itu adalah sebuah penyebut. Jadi penyebutnya nggak boleh 0. Kalau penyebutnya 0, maka X1-nya ini nggak terdefinisi. Gitu akibatnya. Sehingga makanya di awal saya berikan persyaratan bahwa F aksen X0-nya itu nggak boleh 0. Ya. Langkah ini, nanti kalian dapatkan X1. Dapatkan X1, langkahnya sama seperti yang ini. Berarti X1-nya ini akan berposisi sebagai X0. Ya, X1-nya ini akan berposisi sebagai X0 untuk mencari X2. Nah, kalau X2 nanti rumusnya X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 per F aksen X1 dan seterusnya. Itu kalian cari X2, X3 dan seterusnya sampai X berapa. Nah, kapan iterasi atau langkah-langkah itu diberhentikan atau dihentikan pada saat kalian mendapatkan nilai X yang sama untuk dua iterasi yang beruntun. Misalkan, saya dapatkan X4 2,5, 2,5. X5 ternyata saya sudah dapatkan kembali 2,5. Artinya iterasinya itu bisa dihentikan. Atau kalian dapatkan nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau Fx-nya sudah sama dengan 0, itu berarti dia sudah X-nya itu sudah merupakan sebuah akar. Kapanpun kalian menemukan bahwa dua iterasi hasilnya X-nya yang kalian dapatkan itu beruntun sama, maka pada saat itu kalian bisa hentikan iterasinya. Oke, itu langkah-langkahnya secara teoritis, konsepnya sudah, interpretasi geometrinya sudah. Sekarang kita akan coba ke sebuah soal yang menurut saya sederhana. Ya, seperti ini. Dengan metode Newton-Raphson tentukan akar persamaan dari ini.
Jadi saya punya sebuah persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x kurang 16 sama dengan 0. Jadi 14x pangkat 3 sekian ini akan menjadi fx. Ya, ini akan saya berikan solusinya dengan Excel. Ya, kita akan lihat langkah-langkah tadi. Oke, ini dia. Nah, fx-nya tadi adalah 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x kurang 16. Nah, dari fx-nya ini kalian cari dulu f aksennya. Ya, karena f aksen ini akan dipakai nanti. F aksennya akan menjadi 12x kuadrat dikurang 30x tambah 17. Oke, ini ya. Nah, langkah-langkah yang tadi, yang di PowerPoint tadi itu saya salin ke sini supaya kita nggak bolak-balik. Nah, titik awal iterasi pertama ini adalah x0, xi-nya nih x0 yang kalian ambil di awal dengan persyaratan fx0-nya, f aksen x0-nya nggak boleh 0. Oke, kita coba 8 deh. Ini kita tentukan x-nya 8. Nah, fx-nya berarti kalian masukkan 8 itu ke persamaan ini. 4 kali itu pangkat 3 kurang 15 kali itu pangkat 2 ditambah 17 kali itu kurang 16. Oke, itu nilai fx. Nah, kalau f aksen x-nya kalian gunakan f aksen ini berarti jadinya sama dengan 12 kali itu ya pangkat 2 kurang 30 kali itu tambah 17. Oke ya, benar ya. Nah, ternyata f aksennya itu 545, itu tidak sama dengan 0. Berarti nilai x-nya ini boleh kita jalankan. Nah, selanjutnya di sini iterasi kedua atau kita namakan x1 itu rumusnya adalah yang ini ya, x1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen. Oke, sama dengan x0 dikurang dikurung ini per nih. Oke, itu. Nah, ini saya kira rumusnya sama. Ini bisa kita drag. Oke, itu. Nah, karena rumus untuk di bawahnya ini sama dengan rumus ini kalian bisa tarik ini ke bawah. Oke, itu ya. Ini saya coba sampai 18. Ternyata sampai iterasi ke-10 itu dapat fx-nya sama dengan 0. Atau kalian bisa lihat dari sini ya, dari beberapa ini ternyata dia beruntun sama. Nah, yang kita perhatikan adalah fx-nya ini. Pada saat fx-nya ini seperti ini, itu sama dengan 0, maka kalian hentikan iterasi. Hentikan iterasi maksudnya adalah akar atau hampiran akar atau aproksimasi akar itu bernilai sama dengan itu. Oke, ini yang jadi akar. Nah, mungkin ada yang bertanya, pernyataan nomor 4, iterasi dapat dihentikan bila dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran akar yang sama. Mungkin kalian bingung dengan ini ya. Ini juga hampirannya sama, tetapi ternyata fx-nya ini berbeda. Nah, kita cek dulu, misalkan di sini, kita cek dulu di belakang akar itu ada berapa. Di belakang koma itu ada berapa angka, sehingga lebih kecil galatnya nilainya akan lebih bagus. Kita buat 10. Oke, di sini akan terlihat berbeda, mulai berbeda ya. Di sini. Oke, di sini masih ada yang sama. 6301. Oke, kita coba.
kita buat 12. Oke. Nah, di sini maksudnya yang sama di situ adalah ini. Dua beruntun ini sama. Dua beruntun ini sama berarti hentikan iterasi di sini. Ya. Dua beruntun ini sama, maka hentikan iterasi di sini. Nah, ini kan sebenarnya nggak isi karena saya drag ke bawah lewat semakin banyak. Di sini ini sebenarnya nggak isi. Nah, jadi kalau sudah menemukan XI-nya itu sama, beruntun seperti ini sama, maka hentikan iterasi. Cek kedua, apakah fx-nya itu 0 atau enggak. Ya, jadi karena ini atau kalian bisa pilih satu saja karena tidak akan semua kondisi menemukan fx-nya sama dengan 0. Tidak semua kondisi. Karena beberapa akal aproksimasi itu, iterasi itu, kalau kita menghampiri yang namanya akar, iterasinya itu bisa sangat banyak. Karena ini kebetulan soalnya mungkin iterasinya cukup sedikit. Nah, tetapi kalau misalkan iterasinya cukup banyak, kalau sudah kalian menemukan ini sama, boleh dihentikan. Karena syarat nomor 4 itu berlaku atau. Oke, sekian untuk metode Newton-Raphson. Semoga dapat bermanfaat dan silahkan dicoba untuk fungsi yang berbeda. Tetapi saya harapkan kalian kalau memilih fungsi itu pilihlah fungsi yang memang memotong semua x, bukan definite ya. Oke, terima kasih.